Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Artan Ilyas. Di sini kita akan lanjutkan mikrotik di part 1. Kita sudah buat instalasi di VirtualBox. Kita akan belajar setting untuk IP address di Winbox. Kita bisa gunakan Winbox, bisa gunakan CLI, terserah kalian. CLI itu yang saya maksud adalah terminalnya ya. Oke, di interface di sini biasanya mikrotik itu kan fungsinya sebagai router. Router itu untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Di sini kita punya 3 interface, makanya dia menghubungkan 3 jaringan yang berbeda. Interface pertama itu biasanya dia menuju ke modem untuk koneksi internet. Yang nomor 2 biasanya digunakan untuk jaringan yang menggunakan kabel UTP, jaringan LAN, misalnya dalam satu ruangan di sekolah atau di lab mungkin ada PC yang mau terhubung ke internet, itu juga bisa kita gunakan dia, gunakan mikrotik ini untuk terhubung ke sana. Internet ketiga biasanya dia menuju ke access point, sehingga perangkat jaringan yang menggunakan wireless WiFi bisa terkoneksi ke dalam mikrotik yang kita buat. Saya akan buat beberapa seri nanti sampai pembuatan voucher hotspot. Jadi kalian bisa buat sendiri menggunakan laptop kalian sendiri. Oke, kita lanjut dalam pembahasan kali ini. Itu adalah IP address. Kita akan biasanya dari modem itu kita dapatkan IP address secara otomatis. Jadi untuk memberikan IP address itu ada 2 cara. Dengan cara merequest IP otomatis dari modem. Yang kedua adalah kita masukkan secara manual di bagian IP addresses. Oke, untuk modem biasanya kita menggunakan DHCP client. DHCP client itu untuk meminta IP address dari DHCP server. DHCP server biasanya ada di modem. Oke, kita akan tambah, jangan dulu diganti namanya ya, karena kita belum tahu Ethernet berapa yang terhubung ke internet. Tekan apply, status bound, ternyata dia sudah dapat dari WiFi yang ada di rumah saya. Jadi Ethernet 1 itu sudah dapat IP address 192.180.104 status bound. Dia expire-nya selama 2 jam. Expire itu waktu kadaluarsa ya, dia akan meminta ulang pada saat ini. Dan dilihat di IP address list itu ada untuk interface 1 IP address sekian. Ini D adalah kode untuk dinamik, bahwa dia dibuat secara otomatis oleh DHCP client. Oke. Jadi karena ini sudah pasti yang terhubung ke dalam modem, kita ganti namanya menjadi internet atau modem. Silakan cek, silakan masukkan nama yang kalian suka. Untuk pengujian koneksi ke internet kita akan menggunakan konsol atau terminal. Kita akan ping IP address dari Google, salah satu IP address dari Google, ping 888, dan ternyata ini reply ya. Oke. Yang kedua, karena ini yang terhubung ke dalam PC kita, ke Winbox kita, nah ini adalah LAN. Oke. Video ini dibuat untuk membantu anak kelas 3 di sekolah saya, SIMK Negeri Campalagian, untuk menghadapi nanti ujian kejuruan di tahun 2022. Oke, kenalan itu untuk interface 2, maka di interface 3, Ethernet 3 itu biasanya dia adalah hotspot yang menuju ke jaringan WiFi. Ini nama bisa kalian isi apapun ya, saya hanya isi yang begini, silakan biar seragam dengan ujian yang ada di sekolah. Oke. Untuk IP address, karena internet sudah ada, kita masukkan untuk LAN sesuai dengan soal yang mereka buat.
itu dia punya IP address 200.1/25/25 itu dia adalah IP address hasil subnetting dari kelas C. Untuk pengenalan IP address bisa dilihat di video tentang Cisco Packet Tracer. Oke, untuk LAN sudah. Terakhir kita butuh yang namanya hotspot 100.1 ini /24. Jadi ini kelas C ya, tanpa subnetting. Oke, network address. Oh ya, router sebenarnya dia akan menghubungkan beberapa jaringan. Bagaimana dia tahu bahwa ada jaringan ini? Itu ada di bagian routes itu yang dibuat berdasarkan network address dari IP address yang terdaftar pada router. Jadi ini sudah terbuat otomatis ya. Ada untuk internet, hotspot dengan LAN. Gateway ini adalah IP address untuk modem saya. Jadi gateway itu secara otomatis terisi pada saat kita merequest tadi DHCP client dari modem. Oke, untuk video tentang IP address pada Mikrotik kali ini sampai sini. Kita akan lanjut nanti untuk setting, bagaimana cara setting DNS, bagaimana setting yang lain-lain di video selanjutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share. Dan jangan sungkan untuk komentar. Oke, saya akhiri. Wallahumma fiqh ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.